Untuk saudara sekalian. Shalom. Shalom, haleluya. Luar biasa sekali malam ini ya. Malam hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas. Mari kita buka bersama-sama di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ini penutup khotbah Tuhan di bukit ya. Udah dapat semua? Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca pelan-pelan dan diresapi. 1, 2, 3. Mari kita baca bersama-sama. Belum ketemu? Lukas 6, iya Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Hanya 3 ayat saja. Amin. Amin. Oke. 1, 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ini perumpamaan yang terkenal. Ini sebenarnya juga ayat yang dipakai waktu pemberkatan pernikahan saya, makanya ingat betul. Jadi perumpamaan tentang rumah ini ada yang aneh enggak dari perumpamaan ini. Jadi orang yang mendengar perkataan Tuhan lalu melakukannya seperti orang yang membangun rumah dengan dasar yang kuat. Nah, yang lainnya mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukan, rumah tanpa dasar. Berarti kan perkataan Tuhan ini rumahnya, kita melakukan atau tidak ini dasarnya. Ya. Kok bisa kita melakukan firman Tuhan ini loh sebagai dasar? Dasar ini tidak kelihatan loh saudara sekalian. Biasanya kalau kita melakukan firman Tuhan kelihatan, semua orang bisa melihat. Tapi ini sebagai dasar, nggak kelihatan. Ya, jadi kita melakukan firman Tuhan itu dasar, tidak kelihatan orang-orang. Duh, kok bisa? Padahal kita melakukan. Nah, ini adalah penutup khotbah di bukit. Kan kita semua sudah baca khotbah Tuhan di bukit ya. Kalau yang belum baca, yang lengkap di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Nanti di rumah dibaca aja, cuma 2 pasal. Paling setengah jam selesai. Itu setengah jam baca tapi perenungan seumur hidup itu khotbah Tuhan di bukit. Nah, perumpamaan rumah dengan 2 dasar ini itu menutup khotbah Tuhan di bukit. Nah, jadi firman Tuhan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya itu kita lakukan atau tidak, ini menentukan akankah kita kokoh atau goyah ya. Kalau kita perhatikan, ingat semua pasti khotbah Tuhan di bukit itu ya. Coba kita bedah satu-satu. Tuhan bilang, jika kamu membenci saudaramu sama dengan membunuh. Jika kamu memikirkan sesuatu saja, walaupun tidak benar-benar berzina, hitungannya sama dengan berzina. Hal berdoa, kalau mau berdoa, masuk kamar, berdoa. Nah ini kok dilihat-lihat itu nggak kelihatan semua ya. Memikirkan benci saudara atau memikirkan berzina nggak kelihatan. Masuk kamar, berdoa, juga nggak kelihatan orang. Terus hal berpuasa, kalau mau puasa jangan sampai ada yang tahu, cuci muka ben ketok seger, ndak ketok aku puasa rek ya.
puasa jadi kelihatan-kelihitani tuh, nggak kelihatan orang lagi. Hal menghakimi juga gitu kan, biasa kita menghakimi kan ya, diem-diem kok iso sih wong koyo ngono gak percaya aku. Ya. Itu kan di dalam hati ya kita menghakimi orang lain. Itu juga nggak kelihatan orang lain. Ada lagi hal kekhawatiran, nah itu yang paling wow. Hal kekhawatiran ini juga nggak kelihatan. Kita khawatir apa enggak, orang lain tuh nggak tahu kalau nggak kita ngomongin. Nah, kita percaya apa tidak Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu dalam hati, nggak kelihatan, orang lain nggak kelihatan. Nah, jadi yang Tuhan sampaikan di khotbah di bukit ini itu semua kalaupun kita lakukan orang lain nggak akan kelihatan karena itu di dalam hati kita, sebenarnya di dalam diri kita. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokus sama yang kelihatan di luar, melakukan yang baik yang kelihatan di luar, tapi sebenarnya dalamnya itu nggak melakukan. Nah, ini Tuhan sampai di ayat 46 itu kalau bisa dibilang agak jengkel ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, keinget Matius 7 juga ya. Bukankah orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan? Sama Tuhan dibilang apa? Kamu pembuat kejahatan. Nyah. Dikira sudah berbuat baik. Soalnya luarnya doang, dalamnya enggak. Dalamnya enggak melakukan firman Tuhan. Nah, berseru Tuhan, Tuhan, tapi enggak melakukan. Itu sama saja tidak menganggap Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu ya. Jadi mungkin perumpamaannya seperti ini. Jadi Tuhan berkata, kita tidak melakukan. Kurang lebih perumpamaannya seperti ini. Di sekolahan ini, pulang sekolah kan, anak SD rame. Terus ada bapak-bapak satu datang, "Le, ayo mulai." Ya, teriak gitu bapaknya. Jadi anak rame, anak banyak ini. Bapaknya teriak, "Le, mulai." Nah, yang datang ke bapaknya terus ikut pulang siapa? Semuanya apa satu? Satu tok kan? Kenapa? Soalnya anaknya. Jadi semua dengar, tapi yang melakukan cuma satu. Soalnya anaknya. Nah, di khotbah di bukit juga gitu. Tuhan ngomong sama orang banyak, tapi yang melakukan mungkin cuma 12 ini. Para rasul, atau mungkin ada tambahan-tambahan beberapa ekstra ya. Karena merasa itu Tuhannya, makanya melakukan perkataan Tuhan. Nah, ini mungkin kita jadi agak, jangan-jangan selama ini saya sudah melakukan firman Tuhan, cuma orang-orang nggak tahu aja. Saya ini sudah melakukan sebenarnya semuanya sudah. Dalam hati saya ini saya tidak pernah menghakimi. Saya kalau puasa ya diam-diam ya. Ini saya sebenarnya sudah melakukan tapi orang-orang nggak tahu aja. Nah, gimana caranya tahu kita ini sudah melakukan apa belum? Di ayat 48 Tuhan bilang, kalau ada badai nggak ambruk, nggak roboh. Badai itu di luar kontrol kita ya. Sering-sering kasih Tuhan. Pasti semuanya di sini ada badai kehidupan, atau badai sungguhan malah lebih seremnya. Waktu di tengah badai, kita lihat kita ambruk apa enggak, kita kerusakannya hebat atau enggak. Itu kan di ayat 49 dikatakan, ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi waktu ada badai, itu wes ambruk. Ambruk itu apa? Rumahnya tadi apa? Firman Tuhan. Firman Tuhannya ambruk. Dari umur 5 tahun ikut sekolah minggu sampai tua saya 33 tahun berminggu ke gereja, ikut selalu kabeh firman Tuhan. Ambruk wis, ya. Dengerin firman Tuhan di YouTube, di gereja, apa baca sendiri. Begitu kena badai, wis lali kabeh. Itu karena kita tidak benar-benar menganggap Yesus Kristus Tuhan, hanya di mulut saja. Kalau di mulut saja banyak ya. Jadi kayak kita pun berdoa, yang kita doakan itu ikut-ikut orang, atau denger pendeta, atau denger WL berdoa seperti ini, saya juga berdoanya seperti itu. Semua bisa ya kalau berdoa, tidak ada benar-benar menuhankan. Ini sebagai contoh saja. Saya tanya, saya minta tolong ke, mungkin ada yang tahu ChatGPT. ChatGPT itu
language based artificial intelligence. Jadi kayak kita chat, tanya apa aja dia jawab atau dia bantu-bantu tugas kita. Nah ini saya tanya ke chat GPT gini, tolong buatkan saya doa yang 30 detik lamanya. Terus dia balas seperti ini, nggak sampai 3 detik dia langsung keluar balasannya. Ya Bapa yang kudus, sumber damai dan terang kehidupan, Engkau telah menabur sabda di bukit yang sunyi. Ajarkan kami menjadi garam dan terang dunia. Lembutkan hati kami agar miskin di hadapan-Mu. Lembut dalam sikap, lapang dalam belas kasih. Jadikan kami pembawa damai yang mengasihi musuh, yang memberi dalam diam dan percaya tanpa gentar. Tuntun langkah kami di jalan yang sempit agar hidup kami berdiri kokoh di atas sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ini doa apa bukan ini? Bukan, ini yang bikin mesin Tapi kata-katanya lebih bagus dari kita berdoa, ya. Tapi itu sama aja, kita gak ada bedanya sama mesin. Kalau doa ini cuma ikut-ikut pendeta atau ikut kata-katanya sama persis, gak dari hati. Kalau bedanya ambil chat GPT ya, mesin. Jadi benar-benar dalam hati kita itu harus percaya Yesus Kristus itu Tuhan, amin. Amin. Jangan cuma yang kelihatan aja, beribadah, pelayanan, senyum, tapi yang enggak kelihatan itu dalam hati kita. Kalau kita menuhankan Tuhan Yesus, benar-benar menjadikan Yesus Kristus ini Tuhan kita, otomatis kita melakukan apa saja yang difirmankan. Amin. Jadi dilihat yang berkata siapa, jangan hanya perkataannya. Ya. Kalau yang berkata jangan khawatir Mbak Eyi, yuk pantas saudara sekalian khawatir, mesti ngomong jangan khawatir Mbak Eyi kok ya, dan khawatir. Tapi kalau yang bilang jangan khawatir Tuhan, itu sangat amat meyakinkan. Jadi pasti otomatis kita tidak khawatir. Jadi kita lihat yang berkata ini Tuhan, jadi kita pasti melakukan firman-Nya. Contoh gampangnya seperti ini bocor ya, nah, sebelah sini itu suka bocor atau terus bocor hujan, terus besi gini, lu ya apa ini bocor omae. Terus saya bilang, wis tenang Bu, genteng bocor itu gampang ya. Sudah. Terus mau hujan mulai mendung, besi gopo, lu kok Bu ini apa udan ini kok bocor gini-gini, kenapa kok gopo? Soalnya ngomong saya, gak mungkin saya menek benak no genteng ya. Tapi coba yang ngomong Mas Yerus, wis tenang Bu, genteng itu perkara gampang. Kok zaman dong, besi gak bingung, Mas Yerus wis bilang bocor gentengku perkara gampang. Jadi perkataannya itu sama, tenang Bu, genteng perkara gampang. Tapi yang ngomong beda. Nah, kita harus lihat yang ngomong itu siapa. Kalau yang ngomong Tuhan Yesus, ya pasti tenang, jangan khawatir. Yang ngomong Tuhan, juga khawatir. Kalau yang ngomong pendeta ya apa WL apa saya, ya khawatir ya. Kalau yang bilang jangan khawatir itu Tuhan, kenapa harus khawatir? Nah, jadi kita benar-benar mulai sekarang gitu ya. Tuhan itu sebagai Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sehingga apa saja yang dikatakan Tuhan Yesus kita lakukan. Supaya apa? Supaya waktu badai, supaya ada masalah, ndak goyah. Amin. Sampai orang tuh bilang, iki jari wingi ono masalah kok tenang toh. Jane ono masalah apa ora? Soalnya kena masalah gak goyah blas, tenang, dan tenangnya itu bukan pura-pura, memang dari dalam hati. Ya. Jadi waktu banyak masalah, apapun masalah, karena masalah itu tidak bisa dikendalikan memang ya. Datang dan pergi sesuka hatinya. Kadang diulang-ulang masalahnya itu. Tapi kita kuat di dalam Tuhan, amin. Amin. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Apa saja yang Tuhan katakan pasti kita lakukan kalau kita menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan kita. Amin. Amin. Kiranya renungan malam hari ini menjadi berkat buat kita, dan kita selalu dalam kondisi apapun menjadikan Yesus Kristus benar-benar Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang Pak Iwan untuk berdoa.